Novel Raja Tertinggi. Oh ya. Sebelum dilanjut, silahkan like videonya dan tinggalkan komentar Anda jika Anda suka ceritanya. Terima kasih. Lanjut. Bab 881. Turun dari pesawat, Sang berkata, teman-teman, keluarga saya juga memiliki banyak properti di Paradise City. Karena Anda memiliki koneksi dengan saya, sebagai tuan rumah, biarkan saya melakukan bagian saya. Saya sudah mengatur makan siang untuk mereka, dan hotel untuk menginap. Kamu tunggu di sini sebentar, akan ada seseorang yang akan segera mengantarmu ke hotel. Ini, betapa baiknya. Beberapa senior mengapa Anda harus sopan, sebagai orang yang memiliki jet pribadi, memang seharusnya begitu. Oh, Omi tersenyum, selalu menyebut pesawat pribadi. Jika dia tahu bahwa Omi memiliki shuttle pribadi, saya tidak tahu apakah dia akan berani pamer dengan pesawat pribadi lagi. Namun, meskipun Sang ini senang menunjukkannya, dia bukan orang jahat. Karena saudara Sang sangat sopan, kami tidak akan memaafkan diri sendiri. Terima kasih atas kemurahan hati saudara Sang. Hahaha. Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat. Itu benar. Baiklah, kalau begitu kalian tunggu di sini sebentar. Aku akan menyuruh seseorang menerbangkan jet pribadi ke tempat yang lebih aman. Sumei Qian terdiam. Apakah ada yang berani mencuri jet pribadimu? Itu tidak benar. Itu karena saya takut jika saya meninggalkannya di udara terbuka, kotoran burung akan menetes di pesawat. Sampai jumpa. Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat. Omi dan kelompoknya sangat speechless. Mereka mengira takut dicuri, tapi ternyata mereka takut dengan kotoran burung di pesawat. Mereka belum pernah melihat speechless seperti itu. Yang Yijian berkata, sungguh udik pesawat pribadi. Di Kekaisaran Yanhuang kita, ada begitu banyak dari mereka. Mungkin hanya di sini yang akan diperlakukan sebagai layak dimiliki oleh orang kaya dan berkuasa. Omi berkata, orang ini tidak buruk, kita masih membutuhkan bantuan dari orang lain di sini. Jangan biarkan dia mendengar kita. Wanderlust berkata, Suchen, jadi kamu menerima saran Sang untuk menjemput seorang gadis kerajaan Gomoya? Aku tidak menerimanya. Lalu kamu bilang kamu ingin bantuan dalam menemukan seorang gadis kerajaan. Bukan itu yang saya maksud dengan bantuan. Omi, Kekaisaran Gomorja jauh lebih kuat daripada Kekaisaran Yanhuang kita, dengan 8 orang kuat di alam persatuan. Jika kita tidak beradaptasi dengan kebijaksanaan, kita tidak akan bisa menyinari cahaya surga. Untuk mengorbankan warna muah, apa? Anda takut beberapa wanita Tang akan menghukum Anda karena berlutut di papan struk di malam hari? Tidak apa-apa, kami akan meminta pendapat beberapa wanita Tang sekarang. Liu Yue segera berkata kepada Sumei Qian dan yang lainnya, Nyonya Tang Su, Nyonya Tang Li, Nyonya Tang Liu, apakah kalian bertiga memiliki pendapat tentang Omi yang diperintahkan untuk menjemput putra saudara perempuan kerajaan demi kebahagiaan semua orang? Sumei Qian mendengus neurosis. Simran juga berkata, jangan tanya saya tidak tahu. Liona berkata, Liu Yue kamu juga sangat tampan, bagaimana kalau kamu pergi? Aku akan pergi, jangan membuatku jijik. Sang Guanzuo berkata kepada Liu Yue, kamu kurang menanyai Nyonya Tang. Ah, kamu. Tidak mungkin, kamu salah satu dari Nyonya Tang juga. Liu Yue terkejut dan menatap Omi. Ahem, Omi agak malu dengan kedua batuk itu. Tidak jauh, istri Tianxing, Yang Huan, Omi sangat genit, 4 wanita. Saat pelankan suaramu, tidak bisakah kamu melihat bahwa Omi sangat luar biasa, pria yang luar biasa, dia pasti disukai oleh lebih banyak wanita. Dan aku juga menjamin bahwa semua wanita yang hadir, kecuali kamu, mungkin menyukai Omi. Wah tidak. Sementara semua orang mengobrol, 5 mobil antik melaju. Tuan-tuan, Anda pasti teman Tuan Muda Wu Sang. Turun. Salah satu pria yang datang berkata, ya, kami. Beberapa dari kalian silakan masuk, kami di sini untuk menjemput kalian. Bagus. Semua orang masuk ke masing-masing dari 5 mobil antik. Tampaknya Kekaisaran Gomora ini benar-benar terbelakang. Mobil antik ini, setidaknya 40 atau 50 tahun di belakang Kekaisaran Yanhuang. Tak lama kemudian, mereka sampai di sebuah hotel. Kelompok orang Omi menginap di hotel ini, dan pada siang hari Sang mentraktir Omi dan yang lainnya makan besar. Teman-teman terkasih, sore ini, Anda dapat bersenang-senang di Paradise City. Saya akan pergi dan membantu senior Tang untuk mencari gadis kerajaan yang cocok. Setelah makan, kata Sang. Omi sibuk berkata, tunggu, saya jadi tidak ingin mengatakan bahwa saya akan mengorbankan seks saya, kan? Wang Xing tersenyum, mari kita memilih dengan mengacungkan tangan, saya akan memilihnya. Semua orang mengangkat tangan, kecuali mereka berempat, Liona, Simran, Sumei Qian, dan Samira. Haha, pukul 11:05, Omi, terimalah takdirmu. Dan omong-omong, mari kita buka mata untuk melihat betapa menawannya dirimu sebenarnya. Bagus. Beberapa anak laki-laki berteriak. Om tidak bisa berkata-kata. Sang pergi untuk mencari seorang gadis kerajaan. Dia akan berada di sini besok pagi. Sebelum Sang mencari gadis kerajaan, Omi dan yang lainnya tidak ada kegiatan di Paradise City. Jadi kami semua keluar pada sore hari dan pergi ke tempat-tempat yang lebih terkenal di Paradise City. Secara alami, seseorang tidak dapat meninggalkan beberapa pemandangan indah ketika berkeliaran di dunia tanpa menghalangi bisnis. Saya tidak akan menjelaskan secara detail tentang tamasya ini, tapi singkatnya, banyak pemandangan indah di Paradise City yang tidak bisa dideskripsikan sama sekali dengan level AA indah hingga ekstrim, dan makanan Gomoya yang kami santap di malam hari juga enak. Mengesankan, dan kami makan dan bermain, dan itu keren untuk memiliki seseorang dari Wurosan untuk memimpin dan membayar tagihan. Keesokan paginya, setelah sarapan, Sang datang. Bagaimana kabarmu, saudara apakah kamu sudah mencari seorang gadis kerajaan?
Haha, jangan khawatir, bagaimana aku akan mengecewakanmu, ayo, semuanya, aku sudah mencari beberapa untuk kalian, mari kita lihat mana yang bagus untuk dilakukan. Semua orang segera berkumpul, Omi tidak berdaya, memang, dia benar-benar harus mengorbankan warnanya. Oh yang melenggang keluar sebuah foto dan berkata, yang ini disebut Goma Emotion, dia adalah cucu Suan dari pangeran ke-13 dari keluarga kerajaan Gomaya. Penampilannya biasa saja, tapi apakah dia kuat? Bisakah kamu membawa kami semua ke Paradise Valley? Aku tidak yakin tentang itu. Mari kita lihat yang berikutnya dulu. Oh Sang mengambil gambar lain. Yang ini bernama Goma Yanji, putri dari keluarga kerajaan Gomaya, statusnya jauh lebih tinggi daripada emosi Goma barusan. Aku pergi, gigi ini sangat jelek, jangan katakan Omi, bahkan aku, Wang Xing, tidak berani menurunkan mulutku. Kata Wang Xing. Yan Qiang berkata, semuanya, jangan lupa, tujuan Omi adalah memberi kita kesempatan untuk memasuki lembah surga. Seperti apa rupa gadis-gadis kerajaan bukanlah intinya. Gadis kerajaan mana yang memiliki tingkat keberhasilan tinggi adalah intinya oke. Aku pergi, Yan Qiang. Kamu kejam, kamu membuat Omi membencimu. Hahaha, tapi aku cukup setuju dengan kata-kata Yan Qiang. Yang Yijian tiba-tiba mengubah kata-katanya. Liu Yue berkata, ya, yang mana yang memiliki tingkat keberhasilan tertinggi akan dipilih, itu bukan kontes kecantikan, kan? Secara teoritis, semakin jelek, semakin tinggi tingkat keberhasilannya. Omi memelototi Liu Yue dengan kejam dan berkata, Liu Yue, tunggu aku, jatuh ke sumur kamu. 882. Hahaha, siapa yang menjadikanmu yang paling tampan? Jika aku yang paling tampan, maka aku tidak akan ragu untuk mengambil tugas ini. Baiklah, selanjutnya, masih ada gadis kerajaan yang aku bina. Yang ketiga ini, yang disebut Goma Mizuka, juga seorang sire. Kakakmu Suik Siang, dia sedikit lebih tampan daripada kakakmu Yanji barusan, jadi ayo jemput dia, dan jangan biarkan Omi terlalu menderita. Kata Long Tianqin, mari kita lihat semuanya dulu. Yang keempat, Gomo Red. Yang kelima, Saudara Mo Baiyun. Keenam, Saudara Mo Chang. Yang ketujuh, Gomo Choure. Kedelapan, tunggu. Tiba-tiba, semua anak laki-laki berteriak. Siapa nama yang ketujuh? Gomo Chower. Apa statusnya lagi? Oh, dia adalah anggota keluarga kerajaan Gomora, putri dari keluarga yang saleh, dan cucu dari Kaisar Gomora saat ini. Aku pergi, sangat cantik, akhirnya kecantikan yang layak. Sayangnya, itu terlalu cantik untuk tingkat keberhasilannya. Oh Sang berkata, ya, Goma Zuer ini, saya hanya menggunakannya untuk mengisi angka. Lagi pula, dia adalah cucu perempuan Kaisar sendiri. Dia baru berusia 17 tahun ini. Targetnya terlalu besar, ini hanya pengisi. Ah, jangan lihat yang berikutnya, semuanya. Oh Sang sepertinya sangat enggan untuk memperkenalkan Goma Zuer ini. Yan Qiang berkata, saudara matamu tidak benar, mengapa kamu terlihat seperti tidak ingin Omi mengambil Goma Zuer ini? Mungkinkah kamu menyukainya? Simpan untuk dirimu sendiri. Lalu kenapa kamu terlihat seperti tidak ingin Omi memilih? Yan Qiang bertanya. Ini, ya, jujur saja, Putri Zuer ini, saya benar-benar menyarankan Anda untuk tidak berpikir membabi buta, targetnya terlalu besar, mari kita ganti kabupaten itu dan seterusnya dengan target yang lebih kecil. Mungkinkah Putri Zuer ini terkenal di Gomora? Sejujurnya, Putri Zuer memang terkenal di Gomorja, dikenal sebagai putri tercantik oleh orang-orang dari Kekaisaran Gomorja, dan sebagai cucu dari Kaisar sendiri, dia mau tidak mau diperhatikan. Sangat banyak orang mengejarnya, bahkan keluarga saya, putra dan putri paling berbakat juga mengejarnya. Mari kita lihat yang berikutnya. Yi Tianxing berkata, jangan khawatir dulu, satu-satunya tujuan Omi dalam mengejar saudara perempuan kerajaan adalah untuk membawa kita ke lembah surga. Jika saudara perempuan yang dikejar Omi tidak memiliki berat itu, atau beratnya tidak cukup, tidak akan, bukankah itu buang-buang waktu? Jadi kita tidak bisa hanya mempertimbangkan tingkat keberhasilannya, kita harus mempertimbangkan berat pihak lain. Putri Zuer ini, tanpa diragukan lagi, dia cukup berat. Mengapa kita tidak biarkan saja Omi mencoba merendam Putri Zuer? Bukankah Sang mengatakan bahwa tujuan Putri Zuer terlalu besar dan sensasional? Oh, ini bukan apa-apa, Anda tidak boleh melupakan saudara kita Omi. Betapa luar biasanya dia. Bahkan jika Anda membiarkan mereka yang juga mengejar Putri Zuer membandingkan bakat dengan Omi, Omi tidak akan pernah kalah. Singkatnya, saya memiliki kepercayaan diri pada Omi. Bagaimana menurutmu, Guis? Gerakan mengungkap kekerasan seksual demi menghapuskannya. Oke, aku juga. Semua orang lulus dengan suara bulat dan memilih Putri Zuer. Sang berkata tanpa daya, saya benar-benar tidak tahu apakah saya akan menyesal menambahkan Putri Zuer ke dalam daftar. Saya awalnya ingin menunjukkan kepada kalian, putri tercantik dari Gomoya kami, untuk kalian kagumi, tetapi kalian bahkan, secara mengejutkan, menggunakanku untuk mengisi seleksi. Semua orang melihat ke arah Omi. Namun saat ini, Omi sedang berdiri tidak jauh, melihat keluar jendela, Omi baru saja berhenti memperhatikan sebentar dan pergi ke samping untuk melihat pemandangan indah di luar. Omi, kemarilah. Untuk apa? Kami telah memilih, datang dan lihat. Tidak melihat. Kamu bekerja sama sedikit, mengorbankan sedikit warna, untuk membuat semua orang bahagia. Ayolah, aku tidak mengatakan aku tidak akan melakukannya. Persetan, aku akan mengorbankan penampilanku, tetapi hanya jika aku mengatakan ya. Kamu bilang, jika saya tidak berhasil, tidak ada yang diizinkan untuk menyalahkan saya. Tentu saja kamu tidak akan disalahkan. Kalau saya berhasil ya saya akan pergi setelah itu, saya tidak akan bertanggung jawab, itu bukan orang favorit saya, jadi jangan salahkan saya jika saya menyakiti perasaan orang lain. Omong kosong, tentu saja. Biarlah, siapa yang membuatku tampan? Kata Omi tak berdaya.
Wang Xing berkata, jangan bercanda, tapi datang dan lihatlah gadis kerajaan yang kami pilihkan untukmu. Ah, lihat bagaimana penampilannya. Omi berkata tanpa menoleh, tidak tertarik, aku hanya mempertontonkannya saja, kecantikan dan keburukan tidak ada hubungannya denganku. Itu berarti, bahkan jika kamu jelek, kamu akan menerima misi ini. Ya, pilihlah, aku tidak menginginkan bagian dari itu. Tidak bisa berkata apa-apa padamu, aku tidak percaya, aku tidak peduli sama sekali. Baiklah, aku akan membahasnya. Don terus menikmati pemandangan di luar, tidak peduli siapa yang mereka pilih atau seperti apa penampilan mereka. Mereka, di sisi lain, sudah memilih Gomo Choule. Oh-san, tolong hanya dia. Oke, apa yang kamu perlu aku lakukan? Kamu kembali dan hanya dapatkan beberapa informasi tentang Goma Zuer. Masih ada hampir 20 hari sampai hari cahaya surga terbuka. Waktunya singkat. Bagus. Liu Yue berkata dengan penuh harap, 20 hari untuk mengalahkan putri kerajaan Gomorja. Hehe, tantangan ini cukup besar. Bisakah Umi melakukannya? Aku akan lihat apa yang terjadi. Jika Umi bahkan tidak bisa bergaul dengan nilai nominal dan bakatnya, maka tidak ada orang lain di dunia ini. Lagi pula, saya hanya merasa bahwa keunggulan Omi ada di beberapa teratas di seluruh dunia. Omi, lakukanlah, tunggu sampai Wu yang membawa informasi Putri Zuer, lalu kita akan secara khusus mempelajari cara menjemputnya. Tunggu, jika Umi bercinta, bisakah kita mengikutinya, tidur dengannya? Kata Yan Qiang, lalu menatap beberapa wanita Tang. Sumei Qian mendengus, bukan aku tidak tahu. Aku juga tidak tahu. Liona berkata, aku juga tidak tahu. Samira berkata, tidur saja. Jika Anda bisa tidur tanpa alasan, mengapa tidak untuk apa-apa? Wow, kamu masih berpikiran terbuka. Hahaha, Wang Xing dan Liu Yue yang Yijian, mereka bertiga, tertawa sangat murah. Tak lama setelah Wu Sang meninggalkan hotel, seorang asing juga meninggalkan hotel, di bilik telepon, dan segera membuat panggilan telepon. Hei tuan muda, coba tebak siapa yang baru saja kulihat di hotel di bawah kelompok kita. Siapa? Oh-san, dia benar-benar memperkenalkan Goma Chou'er kepada orang asing, dan orang asing itu mencoba menjemput Putri Chou'er dan kemudian memasuki lembah surga. Apa? Anda mengatakan yang sebenarnya? 1000 kali benar, dan saya juga mendengar orang yang bernama siapa namanya Omi mengatakan bahwa dia tidak bisa disalahkan karena menyakiti perasaan Putri Zuer, dia tidak akan bertanggung jawab. Ya Tuhan, Oh Sang, dia akan menungguku, serta sekelompok orang yang mencoba memasuki lembah surga melalui Putri Zuer. Beri aku pengawasan lanjutan pada mereka. Ya Tuan Muda Wooli. 883. Omi dan yang lainnya tidak tahu bahwa apa yang mereka rencanakan sudah diketahui oleh keturunan jenius dari keluarga yang sama dengan Oo Sang. Namanya Oo Lai. Dia adalah keturunan paling jenius dari keluarga Oo. Dan itu kebetulan Oo Lai juga seorang pelamar Putri Zuer. Pada malam hari, Omi berbaring di tempat tidur. Tidak bisa tidur. Apakah kamu akan menyakiti perasaan wanita yang tidak bersalah lagi? Aku paling takut menyakiti perasaan orang. Lupakan saja. Demi semua orang, aku tidak punya pilihan. Apa gunanya berpikir begitu banyak, membuatnya terdengar seperti aku benar-benar bisa sukses, aku tidak bisa menjemput perempuan sama sekali, jadi mungkin aku tidak bisa berhasil, tidur. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali Wu yang datang dengan sebuah arsip. Semuanya, datang ke sini dan lihat ini beberapa informasi tentang Putri Zuer. Putri Zuer, namanya Goma Zuer, dia adalah cucu kaisar saat ini dari kekaisaran Gomaya sendiri, dan telah diturunkan oleh kaisar, dan bakatnya juga sangat luar biasa. 17 tahun ini, cantik dan berpenampilan cantik, dengan reputasi sebagai wanita tercantik di kerajaan Gomora, dia juga dikenal sebagai putri tercantik. Meskipun dia baru berusia 17 tahun ini, dia sudah melangkah ke alam bawaan, saat ini di tengah dari alam bawaan, melangkah ke dalam bawaan pada usia yang begitu muda, masa depan pasti tidak lemah. Putri Zuer memiliki kepribadian yang hidup dan gadis yang sangat ramah, dan tanpa pretensi apapun, dia sangat disukai oleh semua orang. Omi bertanya, seberapa kuat kaisar kekaisaran Gomora? Oh, Kaisar Gomoya adalah tingkat ketiga dari kesempurnaan besar alam persatuan, dan, sebagai salah satu anggota Serikat Bela Diri Perserikatan Bangsa-Bangsa, saya pernah mendengar bahwa dia adalah eksistensi yang sangat mengagumkan. Bukankah agak konyol memintaku untuk menjemputnya ketika makhluk yang luar biasa seperti itu ada? Oh, itu yang mereka pilih kemarin. Liu Yue berkata, Omi, tidak apa-apa, tantang pesonamu, aku yakin kamu yang terbaik, bakatmu bisa masuk 10 besar di dunia, tentu saja, diperkirakan. Baiklah, ayo kita tantang kalau begitu, kata Omi. Baiklah, ini poin selanjutnya. Sore ini, Putri Zuer akan pergi ke teater Gomora dan belajar bermain piano. Ini adalah satu-satunya waktu senior Tang akan berhubungan dengannya untuk sementara waktu. Belajar piano untuk apa? Oh, hobi pribadi. Tang senior, apakah Anda tahu cara bermain piano? Jika Anda pandai piano, Anda mungkin memiliki titik masuk. Omi menggelengkan kepalanya dan berkata, maaf tidak sama sekali. Liona tersenyum bangga, biarkan kamu belajar piano dariku sejak awal. Lalu apa? Lalu bagaimana cara berbicara dengannya? Wang Xing berkata, sederhana saja, naik dan mulai percakapan dengannya, bukan berarti Anda harus tahu cara bermain piano. Wo Sang menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ketika sang putri pergi bermain piano, pasti ada banyak penjaga di sekelilingnya, Omi tidak memiliki kesempatan untuk mendekat, dan bahkan jika dia melakukannya, orang mungkin tidak akan menjaganya. Kecuali sang putri diizinkan untuk menemukan Omi atas inisiatifnya sendiri, jadi Omi harus memiliki bakat luar biasa untuk menarik perhatiannya. Omong-omong, piano Putri Zuer terdengar telah mencapai level yang sangat tinggi. Jadi jika level piano senior Tang adalah busuk, lupakan saja. Sayangnya, Tang senior bahkan tidak bisa.
Simran berkata, meskipun Omi tidak tahu cara bermain piano, Gukinnya telah mencapai level yang tidak dapat ditandingi oleh siapapun. Benarkah? Kamu masih tahu gitarnya, ya? Semua orang memandang Omi, hanya Simran, Hyuna dan beberapa teman sekelas SMA lainnya yang tahu tentang ini, ketika Omi menunjukkan tangannya di SMA Bayun. Omi berkata, saya sudah lama tidak bermain, tetapi saya pikir level saya masih bagus. Untuk menempatkan, apa yang perlu dikhawatirkan? Kalau begitu, sore ini, mari kita mulai. Bagus. Pukul 2 siang, Omi dan yang lainnya menuju teater Gomorrah. Putri Zuer belum datang, jadi Omi dan yang lainnya datang lebih dulu. Oh Sang berkata, saya sudah bertanya-tanya, Putri Zuer biasanya memainkan piano di ruangan piano ini. Jadi jika kita ingin menarik telinga Putri Zuer, Senior Tang harus memainkan piano di ruangan ini di seberangnya. Bagus, apakah Gukinnya sudah siap? Teater ini memiliki semua jenis alat musik, dan semuanya sangat bagus. Omi dengan cepat memilih Gukin yang sangat bagus meskipun sedikit berbeda dari Gukin di dunia lain. Prinsipnya serupa, dan Omi menjadi akrab dengannya setelah sedikit. Omi berlatih sebentar, dan nuansa instrumen itu segera kembali. Wow, itu benar-benar sitar yang indah, kata Yang Huan. Ya, saudara Tang benar-benar serbaguna, saya sangat iri. Jika saya seorang wanita, saya akan tertarik pada pria seperti ini. Yi Tianxing mengangguk dan tersenyum. Gadis-gadis di sisi lain, sudah tenggelam dalam suara biola Omi. Oh Sang tertawa, Senior Tang, cukup sudah, level ini sudah cukup, hahaha, Senior Tang luar biasa, bisa memainkan biola dengan sangat sempurna dan indah. Omi menghentikan biola. Oh Sang berkata, bersiaplah, jika tidak ada yang lain, Putri Zuer akan segera datang, semua orang menganggur lainnya, pergi keluar teater, jangan membuat masalah di sini. Omi adalah satu-satunya yang tersisa di teater, semua orang sudah pergi. Omi tidak peduli apakah Putri Zuer akan datang atau tidak, saat itu dia setidaknya seorang anak sastra, sekarang dia tidak bermain biola untuk waktu yang lama, Omi sedikit tidak bisa berhenti. Suara kecapi yang indah terdengar, dan tak lama kemudian, pintu dan jendela kamar Omi dipenuhi orang. Putri Zuer belum datang, dan Omi sudah menarik yang lain. Wow, siapa pria tampan itu? Kenapa begitu hebat? Ya, saya sangat ingin mendapatkan anak laki-laki cantik ini, kata seorang wanita kaya. Haha, mungkin kamu bisa. Oh, kamu punya jet pribadi, cukup mudah untuk menjemput anak laki-laki yang cantik. Oke, kalau sudah selesai, aku akan naik dan mencoba. Wanita kaya itu menjilat bibirnya dan berkata, melihat tampang tampan Omi, merasakan hormon yang memancar dari setiap bagian tubuhnya. Omi sudah dalam keadaan mempermainkanku, benar-benar melupakan apa itu Putri Zuer, dan tidak memperhatikan banyaknya penonton yang tertarik dengan pintu masuk. Pada saat ini, Omi merasa bahwa dia telah kembali ke dunia lain di masa lalu, di mana saudara perempuannya duduk di sampingnya, dan sekelompok saudara laki-laki dan perempuan membawa toples anggur, bermain musik, menari, dan membaca puisi, semuanya sangat bahagia. Sudah lama Omi tidak memikirkan adiknya, dan tanpa sadar, suara kecapi Omi mulai dipenuhi dengan semacam kesedihan. Tiba-tiba, banyak orang tergerak oleh suara kecapi Omi yang sedih dan sedih, membangkitkan ingatan terdalam mereka tentang masa lalu. Tepat pada saat ini, seorang gadis muda yang cantik dan bergerak masuk di pintu masuk gedung opera, diikuti oleh beberapa orang kuat dari alam persatuan. Saat gadis cantik itu memasuki gedung opera, dia samar-samar mendengar sesuatu, lalu secara bertahap berjalan menuju tempat asal suara itu, dan segera tiba di dekat tempat Omi berada. 884. Siapa yang bermain piano ini seperti gitar? Seorang gitaris. Mereka yang bisa berbicara tentang Gukin sedemikian rupa, saya belum pernah melihatnya sebelumnya, sangat kuat, seperti orang dahulu. Tidak, dahulu mungkin tidak semua orang bisa mencapai pencapaian seperti itu. Gadis muda itu perlahan berjalan menuju ruangan tempat Omi berada, setiap langkahnya sangat pelan, seolah-olah dia sangat takut langkah kakinya akan menghancurkan suara Qin. Begitu sampai di kamar Omi, gadis muda itu melihat banyak orang menghalangi pintu dan jendela. Belum lagi gadis muda yang sangat menyukai Qin, bahkan orang biasa pun secara tidak sadar tertarik padanya. Wanita muda itu tidak mendekat, tetapi mendengarkan dengan tenang dari kejauhan. Seorang wanita di belakangnya berkata, Putri Zuer, saatnya bermain piano. Tetapi gadis muda itu menggelengkan kepalanya dan berkata, mungkin, saya hanya bisa mendengar Gukin yang begitu sempurna sekali dalam hidup saya, bagaimana saya bisa melewatkannya? Ah Putri, apakah Gukin yang dibicarakan pria ini benar-benar sempurna? Ya, ayahku dulu menyewa seorang Master Gukin untukku, Master Mingyun, tapi sayangnya, sangat sulit untuk mencapai kesempurnaan pada Gukin, jadi aku tidak bisa melakukannya, jadi aku belajar piano sebagai gantinya. Orang yang memainkan Gukin di saat ini, pencapaian Gukinnya, saya khawatir, Guru Mingyun bahkan tidak sepersepuluh darinya. Orang yang berbicara tentang Gukin saat ini, saya pikir, telah menghabiskan seumur hidup untuk membicarakannya, setidaknya untuk beberapa waktu. 100 tahun. Jika tidak ada begitu banyak orang yang menghalangi pintu, saya benar-benar ingin masuk dan bertemu dengan paman atau nenek tua ini. Oh, beberapa penjaga di belakang mereka tidak mengatakan apa-apa dan mengikuti Putri Zuer untuk mendengarkan biola juga. Tiba-tiba, salah satu penjaga melihat air mata di pipi Putri Zuer. Ah Putri, ada apa denganmu? Kenapa kamu menangis? Bukan aku yang menangis, biola paman tua itu yang menangis. Biola itu menangis. Ya, sepertinya aku mendengar cerita dalam kecapinya. Aku tidak tahu bagaimana menggambarkannya. Hanya begitu sedih. Ada rasa perpisahan abadi di hatiku. Dan aku pikir paman tua itu pasti telah kehilangan kekasihnya. Sangat menyedihkan ketika dia berusia lebih dari 100 tahun dan kekasihnya sudah tua dan beruban dan sendirian. Saya dapat mendengar dari suara piano bahwa mereka, dan pasti, sangat bahagia.
Putri, kamu adalah seorang penikmat. Kami orang awam hanya tahu suara biola yang indah dan menyentuh, tetapi kamu masih dapat mendengar ceritanya. Kamu benar-benar belahan jiwa luthier ini. Jangan bicara. Ya, Putri. Pada saat ini, emosi Putri Zuer terinfeksi oleh suara Qin Omi, dan hatinya menghasilkan kesedihan yang sama dengan suara Qin, dan dia tidak sabar untuk segera pergi ke wajah paman tua dan menenangkannya dengan beberapa kata. Omi tidak tahu berapa lama percakapan itu berlangsung, tetapi sepertinya sudah hampir 2 jam, dan ruang piano tempat dia berada sudah diblokir. Omi kembali sadar dan berkata pelan, "Oh tidak, aku lupa tentang Putri Zuer." Segera setelah musik berakhir, seorang wanita kaya masuk, mengeluarkan segepok uang dari tasnya, dan berkata, "Anak cantik, kamu bermain piano dengan baik, apakah kamu tertarik bermain di rumahku?" Kening Omi berkerut. Wanita lain berkata, "Anak laki-laki yang cantik, dia mencoba mempertahankanmu, membuat harga ini adalah kesempatan langka, layani wanita ini dengan baik dan kamu tidak perlu khawatir tentang sisa hidupmu." Omi mendengus keluar. "Bocah cantik, jangan menolak begitu cepat, pertimbangkan ini, aku memiliki jet pribadi, kamu belum melakukannya." Omi benar-benar ingin menamparnya sampai mati. Belum pernah melihat yang tanpa mata seperti ini. Orang duniawi biasa seperti ini. Tidak bisa merasakan momentum bela diri tubuh Omi. Bertemu dengan katak semacam ini di dasar sumur, Omi tidak berdaya. Omi sedikit menggunakan momentum bela dirinya untuk menindas. Wanita kaya itu berkeringat deras. Maaf, saya tidak tahu Anda adalah seorang praktisi seni bela diri senior. Saya minta maaf, saya akan segera pergi." Wanita kaya itu segera pergi. Perlahan-lahan, para penonton di pintu masuk juga berjalan pergi. Penonton ini hampir semuanya amatir, jadi tidak peduli seberapa indah suara Qin itu, apa yang mereka tonton hanya semarak. Seperti kata pepatah, seorang amatir melihat kegembiraan sambil orang dalam melihat ke ambang pintu. Setelah kerumunan bubar, Putri Zuer sibuk berkata, "Sekarang kita bisa masuk dan bertemu paman tua ini. Saya benar-benar ingin mengundangnya kembali ke istana." Putri Zuer dengan cepat berjalan ke ruang piano, dan sebelum orang-orang tiba, dia berteriak, "Paman tua, Bu." Hanya setelah mengucapkan 2 kata, dia menemukan bahwa tidak ada paman tua di ruangan itu, hanya seorang pemuda tampan yang duduk di depan seorang gukin. "Kamu, di mana paman tua yang baru saja bermain piano itu?" tanya Putri Zuer. Omi memandangi gadis muda yang masuk, dia jelas cantik, dan masih memiliki rambut coklat, mata biru aqua, dan tubuh yang tampak memikat seperti apel yang baru matang. Omi kemudian melihat beberapa pembangkit tenaga listrik Unity Realm di belakang sang putri, dan sudah mengerti bahwa orang ini adalah Putri Zuer. Omi tidak melihat foto Putri Zuer kemarin, jadi ini pertama kalinya dia bertemu dengannya. Omi berkata, "Dari mana asalmu, paman tua?" "Orang yang baru saja memainkan piano. Ini aku," kata Omi, lalu menundukkan kepalanya untuk memainkan gukin. Omi memainkannya lagi, tentu saja ada kebutuhan untuk memainkannya di depan Putri Zuer. Setelah memainkan satu lagu, Omi berdiri dan berkata, "Permisi, saya pergi dulu." "Tunggu sebentar." Putri Zuer tanpa sadar berteriak untuk menghentikan Omi. "Apa kamu punya yang lainnya?" Kamu. Putri Zuer sepertinya sedikit tergagap, mungkin karena dia melihat bahwa dia sangat pandai bermain piano dan tiba-tiba menyadari bahwa itu adalah pria tampan dengan usia yang sebanding. Ini adalah hal yang baik, itu berarti Omi telah menenangkannya, kalau tidak mengapa dia tergagap. "Saya apa? Siapa namamu?" Putri Zuer bertanya. Omi, kamu bukan dari kerajaan Gomora. Apakah kamu dari Kekaisaran Neraka? Jika tidak apa-apa, aku ingin pergi." Tunggu, apakah ada hal lain?" Putri Zuer jelas tidak tahu harus berkata apa, tetapi, melihat bahwa Omi hampir pergi, dia selalu merasa sedikit tidak mampu dan selalu ingin berbicara lagi. "Itu, kakak Omi, apakah kamu masih akan datang ke sini besok untuk bermain piano?" "Besok kita lihat saja." Don Omi berbalik. Omi tidak langsung menghampirinya dengan wajah jorok dan mendekatinya. Yang paling penting bukan itu, tapi fakta bahwa Omi sedang berjuang di dalam apakah dia benar-benar ingin menyakiti gadis muda yang begitu cantik. Jadi, Omi menghindar dan pergi. Jika tidak, Omi akan berbicara lebih banyak dengannya. Omi meninggalkan gedung opera dan kembali ke hotel. Sekelompok orang berkumpul di sekitar. "Bagaimana kabarmu?" "Saya tidak tahu." "Bagaimana mungkin kamu tidak tahu? Apakah Putri Zuer bahkan tertarik dengan suara biolamu?" "Ya, dia bahkan datang untuk berbicara denganku, tapi aku pergi tanpa berbicara dengannya." 885. Kenapa? Semua orang menatap Omi dengan bingung. Pada saat ini, Liu Yue tertawa terbahak-bahak, ini bahkan tidak bisa dimengerti. Kakak Tang menggunakan metode ingin menangkap, yaitu sengaja untuk membangkitkan selera Putri Zuer. "Hehehe, Omi, kamu masih mengatakan bahwa kamu tidak bisa menjemput perempuan. Saya pikir, Anda ahlinya ah." Omi terdiam. "Liu Yue, jangan katakan omong kosong. Aku benar-benar tidak memikirkan keinginan untuk bercinta. Aku hanya tiba-tiba merasa bahwa gadis muda yang menakutkan, aku agak takut untuk pergi dan menyakitinya. Perasaan itu saja, meskipun aku sudah setuju untuk pergi dan melakukan ini, tapi sayangnya, aku tidak akan mengatakan apa-apa. Saya pergi. Saya pikir Anda menggunakan metode nafsu, tetapi ternyata tidak, tetapi efeknya sama. Anda akan bermain piano lagi besok. Saya pikir Putri Chower akan menantikan untuk melihat Anda." Omi menghela nafas, tidak baik bagi seorang pria untuk menjadi terlalu brilian. Untungnya, Omi tidak mengatakan apa yang ada di hatinya. Jika tidak, Liu Yue dan Wang Xing akan memarahi Omi karena berpura-pura lagi. Malam itu, Putri Zuer berbaring di tempat tidurnya. Begitu dia menutup matanya, itu adalah suara sitar, dan keterkejutan yang dia rasakan di dalam ketika dia melihat Omi.
Putri Zuer tidak pernah berpikir bahwa seseorang yang berbicara tentang Gukin dengan sangat sempurna akan menjadi pria tampan dengan usia yang sama. Keterkejutannya terlalu besar. Sampai larut malam Putri Zuer tidak bisa tidur. Putri Zuer merangkak naik ke tempat tidur dengan depresi. Bagaimana ini bisa terjadi? Selalu memikirkannya, selalu ingin menunggu hari esok segera tiba. Aku akan gila. 1 detik untuk diingat untuk membaca buku. Ada apa denganku? Itu belum pernah terjadi sebelumnya. Apakah ini seperti awal dari hubungan cintaku? Kata Putri Zuer. Tidak mungkin, tidak mungkin. Aku seorang putri, tidak mudah untuk jatuh cinta dengan seorang pria. Omi. Putri Zuer berkata berulang kali, dan kemudian, tanpa sadar, tertidur. Sore berikutnya, Omi pergi ke gedung opera dengan gerakan lambat. Ketika Putri Zuer melihat Omi, dia segera naik dan berkata, Omi, kamu akhirnya datang. Itu kamu, kenapa kamu di sini lagi? Kata Omi, tentu saja, dengan sengaja. Aku baru saja datang ke sini. Aku dulu datang ke sini untuk bermain piano. Omi berjalan ke ruang piano dan tidak banyak mengobrol dengan Putri Zuer. Putri Zuer, bagaimanapun, mengikuti ke kamar Kin Omi. Omi langsung memainkan biola. Putri Zuer memandang Omi dan mendengarkan suara sitar, ingin mendengar cerita apa yang ada di sitar Omi hari ini. Setelah lagu selesai, Putri Zuer berkata, Omi, mengapa suara sitarmu terasa sedikit kusut hari ini? Omi menatap Putri Zuer sedikit tidak percaya. Ya, karena hati Omi terbelah antara apakah akan menyakiti Putri Zuer ini atau tidak. Jadi, suara Kin Omi menjadi kusut. Yang tidak Omi harapkan adalah bahwa Putri Zuer benar-benar mengenal Kin dengan sangat baik. Apakah ini belahan jiwa? Tidak, kau belum menanyakan namaku, Don Omi. Atau kau sudah tahu siapa aku? Putri Zuer tersenyum. Jika saya tidak salah, Anda adalah Putri Zuer dari Kekaisaran Gomora yang terkenal. Itu aku. Jika saya telah menyinggung Anda, mohon maafkan sang putri. Omi, kamu terlalu baik. Ngomong-ngomong, berapa umurmu? Ketika aku kembali kemarin, aku mendengar penjagaku mengatakan bahwa kamu adalah tahap akhir yang kuat dari alam persatuan. Kamu sangat kuat, kamu pasti cukup kuat. Wah, hanya karena bakatmu yang kuat, jadi jaga dirimu baik-baik. Kata Putri Zuer. Omi berkata, menurutmu, berapa umurku? Saya pikir, Anda harus berusia 50 tahun. Tidak, agak tidak mungkin untuk mencapai tahap akhir alam persatuan pada usia 50 tahun. Bagaimanapun juga itu hanya mungkin untuk jenius kelas 2 Perserikatan Bangsa-Bangsa. Setelah mencapai tahap akhir dari alam persatuan sebelum usia 50, saya pikir Anda harus berusia 60 atau 70 tahun. Omi tersenyum, Putri sangat pandai berbicara, aku malu memberitahumu usiaku yang sebenarnya jika kamu berbicara seperti itu. Tidak ada salahnya kau memberitahuku. Sejujurnya, saya berusia 21 tahun. Apa? 21? Apakah Anda yakin Anda tidak berbohong kepada saya? Apa gunanya berbohong padamu saat kau begitu dekat denganku? Ya Tuhan, Om ini, jangan membuatku takut, kamu memenuhi standar jenius khusus PBB. Ya. Kakak Omi, kamu luar biasa, dan biolanya sangat bagus. Tidak apa-apa, sudah lama sejak saya berlatih biola, jadi saya agak berkarat. Sangat kuat dan sudah lama aku tidak berlatih. Putri Zuer bahkan tidak tahu apakah Omi berpura-pura, sepertinya dia sedang berpura-pura. Putri Zuer, tidak apa-apa, aku akan kembali dulu. Tunggu, saudara Omi, bisakah saya membelikanmu makan malam? Putri Zuer menatap Omi dengan penuh harap. Ini, saudara Omi, karena Anda adalah tamu jauh dari Kekaisaran Yan Huang, maka tentu saja saya harus melakukan bagian saya sebagai tuan rumah. Saudara Omi, beri saya kesempatan. Memberimu kesempatan. Apa maksudmu? Kakak Omi, jangan salah paham, aku tidak bermaksud begitu. Maksudku, izinkan aku mengundangmu untuk makan malam. Karena sang putri sangat dermawan, akan sedikit tidak baik bagiku untuk menolak, biarkan saja. Biarlah diatur oleh sang putri. Namun, aku suka tempat yang lebih terpencil, aku tidak terlalu suka yang besar. Restoran dengan banyak orang. Oke, kakak Omi, sampai jumpa nanti malam. Omong-omong, kamu tinggal di mana sekarang? Aku menginap di Hotel Anju. Bagus, aku akan mengirim seseorang untuk menjemputmu malam ini. Ya, aku akan kembali dulu kalau begitu. Sampai jumpa malam ini Om ini, pastikan untuk datang Omi tersenyum kecil, lalu pergi. Putri Zuer melihat ke belakang Omi dan berkata, dia sebenarnya jenius khusus. Orang-orang yang mencapai jenius khusus PBB, tidak akan ada lebih dari 10 di dunia. Wow. Seorang wanita di belakangnya datang dan berkata, Putri, dia sudah pergi, mengapa kamu linglung? Bibi Sui, apa pendapatmu tentang pria ini? Cukup tampan. Bibi Air, jika aku tidak bisa tidur semalaman setelah melihatnya kemarin, apa artinya itu? Putri, itu hal yang sensitif untuk dikatakan, apakah kamu sedang jatuh cinta? Dengan kondisimu, tidak ada pria yang bisa membuatmu emosional. Kamu belum pernah melihat pria muda yang luar biasa sejak kamu masih kecil, dan dia mampu membuatmu emosional. Putri Zuer tersipu dan berkata, apakah ini artinya menjadi emosional? Tentu saja, Putri, sepertinya kamu benar-benar jatuh cinta. Saya, di mana saya? Baik-baik saja, membantu saya mempersiapkan malam, memilih tempat dengan lingkungan yang tenang, saya ingin mengundang Omi untuk makan malam. Oke, Putri, Anda harus mengisi bahan bakar. Apa, isi bahan bakar apa? Putri, tentu saja dengan orang yang kamu sukai kakekmu takut kamu terlalu berpandangan tinggi, kamu selalu tidak menyukai pria, sekarang sepertinya kekhawatiran kakekmu tidak perlu, bukan karena kamu tidak memiliki seorang pria. Anda suka, tetapi orang itu belum muncul, saya tidak tahu apakah Omi ini adalah cinta sejati dalam hidup Anda.
Bibi Sui, jangan bicara omong kosong. Oke, 8 karakter bahkan belum meninggalkan panggung. Selain itu, saya masih belum mengerti apakah saya benar-benar jatuh cinta padanya atau tidak. Kalau begitu, mari kita berhubungan dengannya lebih dulu dan lihat. 886. Don Omi kembali ke hotel. Bagaimana harimu? Semua orang langsung melompat ke sana. Tidak buruk, Putri Zuer mengundang saya untuk makan malam-malam ini. Wow, ini berjalan sangat cepat. Mereka semua sedang makan malam. Liu Yue memandang Omi dengan memuja. Oh, di malam hari Putri Zuer mengirim seseorang untuk menjemput Omi. Senior Tang, Putri Zuer memintaku untuk datang dan membawamu ke Taman Anduin untuk makan malam, jadi masuklah ke mobil. Bagus. Omi duduk di dalam mobil, dan sekelompok orang memandang Omi dengan iri di pintu masuk hotel. Omi duduk di dalam mobil, tetapi dalam hatinya dia berpikir, mungkin, jika saya berteman dengan Putri Zuer, itu juga akan memungkinkan saya untuk memasuki lembah surga dengan semua orang, saya tidak perlu harus menjemputnya. Baiklah, mari kita coba berteman dulu. Omi yakin bahwa dia bisa berteman dengan Putri Zuer, dan jika berteman akan memenuhi tujuannya, maka tidak perlu menyakiti perasaan seorang gadis. Datang ke Taman Anduin. Kakak Omi, kamu benar-benar datang. Oh, sang putri mengundang saya, Omi tidak akan berani tidak datang. Saudara Omi, jangan terlalu sopan, duduk. Kata Putri Zuer ramah. Omi duduk dan berkata, tempat ini benar-benar lingkungan yang tenang, saya suka tempat ini. Jika kakak Omi menyukainya, aku akan memberikan tempat ini padamu. Oh, sang putri bercanda. Apa yang kamu bercanda, aku hanya takut saudara Omi tidak menyukainya. Ngomong-ngomong, saudara Omi, aku belum bertanya, ada apa kamu datang jauh-jauh dari Kekaisaran Yan Huang untuk datang ke sini? Saat itu, seorang pria dari luar tiba-tiba terbang masuk dan berkata dengan keras, Putri, saya bisa menjawab pertanyaan ini. Omi dan Putri Zuer tiba-tiba melihat ke arah orang yang tiba-tiba masuk. Omi tidak mengenalinya. Tapi Putri Zuer langsung mengenalinya. Ini kamu, Oh Oli. Putri Zuer memiliki ekspresi tidak senang di wajahnya, mengganggu makan malam dia dan Omi. Menghormati Putri Zuer, Oh Oli segera memberi hormat. Putri Zuer mendengus, Oh Oli, aku sedang makan malam dengan tamu bangsawan. Apa yang kamu lakukan menerobos masuk ke sini secara pribadi? Kamu berani. Maafkan saya, Putri. Saya datang secara pribadi untuk melaporkan sesuatu yang penting kepada Anda. Masalah penting? Hal penting macam apa? Putri, masalah ini menyangkut pria bernama Omi ini. Bukankah sang putri baru saja bertanya mengapa dia datang jauh-jauh ke Kekaisaran Gomora? Saya bisa menjawab pertanyaan itu, Putri. Tidak perlu bagimu untuk menjawabnya. Pergi dari sini. Putri, tolong biarkan aku menyelesaikannya. Omi ini, dia memiliki kelompok tentara bayaran. Dia datang ke Kekaisaran Gomora kami dengan selusin teman tentara bayarannya. Tujuan mereka datang ke sini adalah untuk memasuki lembah surga dalam upaya untuk mandi dalam cahaya dari surga. Namun, mereka orang asing, tidak bisa memasuki lembah surga. Jadi salah satu saudara klan keluarga saya menyarankan kepadanya bahwa dia mungkin bisa masuk dengan mengambil seorang gadis kerajaan. Kemudian, Omi dan teman-temannya mendengarkan saran, sehingga saudara laki-laki klan saya menemukan beberapa gadis kerajaan untuk dipilih Omi. Dan pada akhirnya, Omi memilih untuk merendam putri Anda. Putri, apa yang saya katakan benar. Tolong Omi segera dibunuh. Dia berusaha menipu perasaan Putri hanya untuk memasuki lembah surga. Dengan niat jahat seperti itu, Putri, tolong bunuh dia. Putri Zuer memandang Omi, lalu mendengus pada Oulai. Banyak omong kosong, percaya atau tidak. Aku akan membunuhmu. Putri, jika saya berbohong kepada Anda, saya tidak akan mati. Salah satu anak buah saya kebetulan berada di hotel keluarga beberapa hari yang lalu dan mendengar percakapan Owo-sang dengan mereka. Bagaimana lagi saya tahu? Alis Omi berkerut. Omi benar-benar tidak menyadari bahwa seseorang telah mendengar. Lagi pula ada lebih banyak orang di tempat umum di hotel hari itu. Putri Zuer memandang ke arah Omi, seolah-olah dia sedang menunggu penjelasan Omi. Omi berkata, sejujurnya, Putri Zuer, sebagian besar dari apa yang dikatakan Oli adalah benar. Ketika kami datang ke Kekaisaran Gomora hari itu, kami semua merasa menyesal karena kami tidak memiliki kesempatan untuk melihat cahaya surgawi yang legendaris. Kebetulan Sang mengatakan bahwa akan mudah untuk memiliki koneksi. Itu sebabnya ada tawaran untuk bertemu beberapa bangsawan. Tapi aku tidak seburuk dan berniat buruk seperti yang dikatakan Lai. Sebenarnya, saya telah ditanyai oleh hati nurani saya sendiri selama 2 hari terakhir. Li tertawa. Dengar, Putri, dia sendiri yang mengakuinya. Kamu diam. Teriak Putri Zuer. Matanya kompleks ketika dia menatap Omi dan bertanya, Saudara Omi, jadi kamu mencoba berpura-pura mengejarku untuk memasuki lembah surga? Omi menggelengkan kepalanya. Awalnya yang memang menyarankan itu, tapi aku tidak bisa melakukannya. Sebelum aku datang ke pesta itu, aku sudah memutuskan bahwa aku hanya ingin berteman denganmu, dan mungkin berteman denganmu akan membuat juga memungkinkan kita memiliki kesempatan untuk melihat cahaya surgawi yang legendaris. Kamu hanya ingin berteman denganku. Mata Putri Zuer tiba-tiba kecewa saat dia bertanya. Jika sang putri tidak keberatan, seseorang akan senang berteman dengannya. Oh, saudara Omi sangat baik. Kualifikasi apa yang harus saya pikirkan? Saya tidak memiliki apapun yang layak untuk saudara Omi selain status yang lebih tinggi. Andalah yang tidak menyukai saya. Kata-kata putri penting. Hati putri sudah mengerti. Maka Omi akan pergi dulu. Jika masih ada kesempatan untuk kembali ke kerajaan Gomora di masa depan, saya pasti akan datang menemui putri untuk mengejar ketinggalan. Jika putri pergi ke Kekaisaran Yan Huang, jangan lupa untuk datang menemuiku juga. Selamat tinggal. Omi memberi hormat sedikit, lalu berbalik dan pergi. Omi merasa tidak ada gunanya lagi. Apapun yang terjadi, sang putri pasti memiliki luka di hatinya. Saudara Omi, kamu akan pergi.
meninggalkan Kekaisaran Gomora. Sehat, mengapa? Putri, kakak Awoli ini telah mengatakan yang sebenarnya, dan Su Chen sangat bersalah sehingga dia malu untuk menghadapi sang putri lagi. Bisa-bisa, Putri, Su Chen pergi duluan. Berhenti, tapi aku tidak bilang aku tidak akan membawamu ke Paradise Valley. Putri salah paham, apakah Putri bersedia membawa kita ke lembah surga atau tidak? Omi sudah merasa malu menghadapi Putri. Hanya saja kita akan merindukannya kali ini. Kita pasti akan kembali untuk melihat cahaya surga yang legendaris lagi. Beberapa hari yang lain, Oli itu mendengus Omi. Jangan munafik di sini. Keluar dari kerajaan Gomora lebih awal. Kamu tidak diterima di sini. Pak, Putri Zuer menamparkan wajah Oulai. Putri, kamu. Oh Oli, aku sedang makan enak dengan kakak Omi. Tapi kaulah yang keluar untuk mengacau. Kaulah yang harus keluar. Meskipun Owoli telah melangkah ke tahap awal alam persatuan, tetapi, meskipun dia ditampar oleh sang putri, dia tidak berani melakukan apa-apa, dan berkata dengan wajah sedih, Putri, dia menggunakanmu kenapa kamu masih seperti ini? Putri Zuer sedikit tersipu dan berkata, bahkan jika dia menggunakan saya, jadi apa, saya bersedia digunakan, apa hubungannya dengan Anda? 887. Apa Tuan Putri, bagaimana Anda bisa mengatakan kata-kata seperti itu? Oli memandang sang putri dengan tidak percaya, tetapi dia mengatakan sesuatu yang begitu tidak malu dan bersedia digunakan. Putri Aula, kebajikan apa yang bisa dimiliki Omi? Ketika Putri Zuer melihat Omi lagi, dia menemukan bahwa Omi sudah pergi. Putri Zuer menghentakkan kakinya dengan putus asa dan berkata, Oh Oulai, tahukah kamu bahwa jika kakek saya tahu tentang Omi, dia pasti akan memperlakukan saya dengan sopan, dan bahkan kakek saya akan rela membiarkan saya digunakan oleh Omi. Apa yang kamu berlari untuk menghentikanku agar tidak ditipu? Aku akan pergi mencari kakekku sekarang, dan kamu akan melihat bagaimana kakekku memperlakukan Omi dengan sopan. Putri Zuer memandang Oli dengan jijik dan pergi. Omi kembali ke hotel. Kembali begitu cepat. Tidak, apakah kamu pernah ke sana atau tidak? Semua orang sangat terkejut melihat Don Omi kembali. Don Omi berkata, maaf, saya gagal. Apa yang telah terjadi? Seorang pria bernama Oulai tahu tentang hal itu, dan memberitahu Putri Zuer ke wajahnya, dan aku merasa aku malu untuk menghadapinya, dan tetap pergi, meskipun dalam hatiku, aku telah menyalahkan diriku sendiri karena telah menyakiti perasaannya. Tidak, itu sangat menyedihkan. Omi, ini bukan salahmu, lupakan saja, kita tidak ditakdirkan untuk itu. Itu hanya cahaya surgawi, apa masalahnya? Saya pernah mendengar bahwa cahaya surgawi ini seperti antivirus menyinarinya beberapa kali, setelah itu kebal dan tidak efektif. Benar, bukan masalah besar, kami hanya akan memperlakukannya sebagai turis. Omi tersenyum, terima kasih atas pengertiannya. Sumei Qian berkata, kaulah yang tidak beruntung, haha. Liona, Simran, Samira dan yang lainnya semua tampak sombong, bagi mereka, lebih baik Omi gagal. Saat ini, di Istana Kekaisaran Gomora, cucu perempuanku yang baik, apa yang kamu lakukan datang kepadaku dengan tergesa-gesa. Seorang pria kuat dari alam persatuan tertawa. Kakek, aku punya sesuatu yang penting untuk dilaporkan. Cucu yang baik, apa yang penting? Katakan padaku. Kakek, saya ingin bertanya, jika seseorang, pada usia 21, melangkah ke tahap akhir alam persatuan, tingkat kejeniusan apa yang dimiliki ini? Apa? Mengapa Anda menanyakan pertanyaan seperti itu? Jenius bela diri semacam ini, di seluruh dunia, dari 1 triliun orang, tidak lebih dari 10. Terakhir kali saya memberitahu Anda bahwa ada seseorang di negara Hangyu yang melangkah ke akhir alam persatuan pada usia 22. Ini sudah mengejutkan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Anda mengatakan bahwa melangkah ke alam persatuan akhir pada usia 21. Seorang jenius bela diri tingkat ini. Bahkan jika ada, itu bukan milik kita. Berbalik untuk mengetahuinya, kata Kaisar Kekaisaran Gomora. Kakek, kamu salah pada saat ini. Kami memiliki seorang jenius bela diri di Kekaisaran Gomora. Hanya saja dia akan segera pergi. Apa? Cucuku yang baik, apa yang kamu bercanda? Itu benar, dan pria ini, dia bukan hanya jenius bela diri, dia juga multi-talenta, keterampilan Gukinnya, kelas dunia, aku hanya mengenalnya karena Gukin. Kamu tidak bercanda dengan kakek. Kakek, jam berapa sekarang, aku bercanda denganmu. Sungguh. Kaisar Kekaisaran Gomora dipenuhi dengan keterkejutan, ini adalah standar jenius luar biasa Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang disebut jenius luar biasa semuanya adalah jenius luar biasa yang melangkah ke tahap akhir alam persatuan dalam usia dari 30. Jenius khusus semacam ini, tidak satupun dari mereka yang akhirnya menjadi puncak alam persatuan. Kakek, namanya Omi, dia datang ke kerajaan Gomora dengan sekelompok teman tentara bayarannya untuk melihat cahaya surga. Seseorang, sampaikan perintahku, segera terima Omi dan teman-teman tentara bayarannya, aku ingin berpesta dengan Ran dan teman-temannya. Ya, Omi berada di hotel, dan segera ditemukan oleh beberapa pria kuat. Halo, kamu pasti Omi. Ya, kami adalah pengikut dekat Kaisar Kekaisaran Gomora, penguasa kami ingin bertemu denganmu. Kenapa? Saudara Tang, jangan berpura-pura, saya mendengar bahwa Anda mencapai tahap akhir alam persatuan pada usia 21 tahun. Jenius seperti itu, penguasa kami tidak akan berani berpura-pura di depan Anda berbakat dan kuat. Cukup untuk setara dengan sovereign kita. Oh, saudara Tang, ayo pergi, Yang Mulia dan Sang Putri sedang menunggu, serta teman-temanmu dari kelompok tentara bayaran. Ini, apakah kamu meremehkan sovereign kita? Tidak, ini sedikit kejutan. Ya, aku akan segera pergi ke istana. Bagus. Beberapa menit kemudian, sekelompok Omi, diikuti oleh penasihat dekat Kaisar, memasuki istana. Lihat Yang Mulia Kerajaan Gomora, semoga Yang Mulia diberkati. Tidak perlu sopan kepada semua tamu yang jauh, silakan duduk.
Terima kasih, penguasa. Kaisar memandang Omi dan berkata, cucu perempuan saya mengatakan bahwa Omi sangat tampan. Jadi saya kira Anda pasti Omi, Anda benar-benar tampan. Terima kasih Yang Mulia atas pujiannya. Tommy berpenampilan rata-rata. Omi, kamu terlalu sopan. Dan aku mendengar dari cucuku lagi. Kamu berusia 21 tahun. Oh, tidak menyembunyikannya dari Yang Mulia, ya. Kaisar sepertinya memandang Omi dengan setengah hati. Lagi pula, seorang jenius tingkat ini tidak akan cukup dipercaya kecuali jika dilihat dengan bukti yang kuat. Kaisar tersenyum. Saya ingin tahu apakah saudara Tang tidak keberatan jika saya meminta seseorang mengukur usia tulang Anda. Bagaimanapun juga, ada beberapa orang yang masih hidup atau muda dan sukses bahkan jika mereka berusia 60 atau 70 tahun. Mereka dapat masih sangat muda. Tentu saja, aku tidak keberatan. Omi mengulurkan tangannya. Segera setelah itu, beberapa orang yang tampak ahli mengambil instrumen dan dengan cepat mengukurnya. Melaporkan kembali ke Yang Mulia, usia tulangnya menunjukkan bahwa dia memang berusia 21 tahun. Kaisar berdiri dengan tiba-tiba, itu benar. Hahaha, saudara Tang, sangat tersinggung. Saya akan menemani Anda, saya akan minum secangkir obat saya sendiri. Setelah mengatakan itu, Kaisar minum segelas anggur untuk dirinya sendiri. Yang Mulia sopan. Omi juga segera dengan sopan meminum secangkir anggurnya sendiri. Kaisar tiba-tiba teringat bahwa cucunya baru saja mengatakan bahwa awalnya, teman-teman Omi berencana untuk membiarkan Omi menjemput Putri Zuer sebagai cara untuk memasuki lembah surga, tetapi sekarang dia memikirkannya lagi, itu adalah hal yang baik. Ini akan menjadi keberuntungan cucunya jika seorang jenius bela diri tingkat seperti itu benar-benar bisa merayu cucunya. Namun, meskipun Kaisar merasa dijemput oleh Omi adalah berkah, dia tidak bisa mengatakannya dengan lantang. Kakak Tang, dari apa yang dikatakan cucuku, kamu masih serbaguna, dan pencapaian bukinmu adalah kelas dunia. Putri pujian yang salah, Omi hanya tahu sedikit. Aku ingin tahu apakah saudara Tang bisa berada di sini di aula besar ini, untuk menunjukkan kepada kita beberapa tangan Dengan senang hati, seseorang, bawakan aku biola. Tidak lama kemudian, seorang pelayan istana mengambil bukin, yang kualitasnya jauh lebih baik daripada yang ada di gedung opera. Omi mengejutkan semua orang dengan menunjukkan tangannya di depan umum. Putri Zuer, yang duduk di sebelah Kaisar, memandang Omi dengan mata terpesona. Ketika Kaisar mengetahuinya, dia tersenyum. 888. Setelah pesta selesai, Kaisar berkata, saudara Tang, dalam waktu setengah bulan, itu akan menjadi hari ketika cahaya surga negara kita muncul, dan pada saat itu, saudara Tang dan teman-teman tentara bayaran Anda dipersilakan untuk datang dan jam tangan. Terima kasih, Kaisar. Hahaha, ini juga merupakan berkah bagiku untuk dapat berpesta dengan seorang jenius bela diri seperti Broter Tang, jadi Broter Tang tidak perlu bersikap sopan. Sebelum cahaya surga muncul, aku akan memiliki cucu perempuanku, membawa mutur kekaisaran Gomora dan merasakan kekaisaran Gomora saya. Saya harap Broter Tang tidak akan menolak ini. Kaisar sengaja menciptakan kesempatan bagi Omi untuk menghabiskan waktu bersama Putri Zuera. Bagaimana mungkin Omi tidak mengerti? Saat ini, Putri Zuer memerah. Tentu saja, Omi tidak bisa menolak dan tersenyum. Terima kasih, Yang Mulia. Omi merasa terhormat 2 kali lipat. Hahaha, saudara Tang tidak perlu sopan, maka cucuku akan mengatur sisa perjalanan. Bagus kalau begitu kita akan pergi. Omi dan yang lainnya mundur. 1 detik untuk diingat untuk membaca buku. Setelah Omi pergi, Kaisar berkata kepada Putri Zuer, cucu yang baik, kakek telah menciptakan peluang untukmu, terserah padamu apakah kamu bisa menangkapnya atau tidak. Putri Zuer tersipu dan menganggukkan kepalanya. Hahaha, cucuku yang baik, kamu juga tahu bagaimana menjadi pemalu dulu aku khawatir matamu terlalu tinggi, tidak ada orang lain yang bisa masuk ke matamu, kamu akan berubah menjadi tidak menyukai pria, sekarang sepertinya aku terlalu khawatir, lihat inilah pria yang membuat Anda malu. Omi ini, benar-benar baik, cucu yang baik. Langkah selanjutnya terserah Anda, apakah Anda bisa mengubahnya menjadi pria Anda atau tidak terserah Anda untuk memahami. Kata Putri Zuer dengan tersipu. Kakek, bagaimana dengan orang-orang lain di kekaisaran yang mengejarku? Di mana cucu Zhangguo itu? Tunggu bahwa kamu mengatur agar aku bertemu dengannya beberapa hari sebelumnya. Tanya Putri Zuer, cucu Zhangguo White. Benar, saya lupa tentang ini. Saya telah merekomendasikan Anda untuk mengenal cucu Zhangguo. Tapi sekarang Omi telah muncul, dan cucu Zhangguo dibandingkan dengan Omi, saya hanya bisa mengatakan, minggir. Kakek, kamu sangat buruk. Hahaha, air mengalir ke bawah, orang naik dengan baik, tidak bisa menyalahkan saya juga, hahaha. Setelah Omi dan yang lainnya meninggalkan istana, semua orang langsung berkata dengan penuh semangat, Yai, aku tidak menyangka akan semudah ini. Sepertinya status jenius Omi sangat berguna, bahkan Kaisar Gomoya memberikan wajahnya padanya, dan sepertinya juga bahwa dia berinisiatif untuk menciptakan peluang bagi cucunya. Sepertinya Omi bisa tinggal dan menjadi menantu, hahaha. Siapa yang mengatakan bahwa Tommy tidak memiliki Cleopatra? Sekarang lihat itu Cleopatranya, tidak bisa pergi. Kaisar sendiri yang mengirim Cleopatra ke selangkangan Tommy, hahaha. Hei, jangan bicara terlalu buruk, oke? Omi melotot dan mengirimkannya ke selangkangannya. Itu sangat menjijikkan. Mereka tidak tahu apa yang mengganggu Omi saat ini. Omi, ya, jujur, aku sangat iri padamu. Semua hal baik di dunia diambil oleh orang-orang sepertimu. Wah, kasihan kami anak-anak yang menggantung. Ya, Omi berkata, baiklah, hentikan sarkasme itu. Selama setengah bulan ke depan, sebelum cahaya surga muncul, aku khawatir aku harus mengikuti putri itu setiap hari. Dan hanya aku dan dia, astaga, itu membuat kulit kepala saya mati rasa memikirkannya. Apa yang harus saya lakukan? Aku pergi, Su Chen, kamu tidak bisa berpura-pura menjadi pasangan sebanyak itu.
Semua orang cemberut pada Omi sejenak. Speechless. Omi benar-benar tidak berpura-pura membandingkan. Mungkin, bagi mereka itu indah untuk dapat pergi tur dengan seorang putri setiap hari. Bahkan mungkin tidur sebentar, tapi Omi tidak merasa seperti itu. Telah mendapatkan. Omi bukan pria yang bernafsu. Beberapa wanitanya ada di sekitar setiap hari. Omi tidak kekurangan wanita setiap malam. Dan omong kosong dengan wanita yang dimiliki Omi setiap malam tidak ada minat sama sekali lagi. Yang terpenting, Omi tidak ingin mengecewakan hubungan lain. Tidak ingin kehilangan hati wanita lain. Tampaknya Omi hanya bisa menjelaskan kepada Putri Zuer bahwa dia sudah memiliki seorang wanita. Keesokan harinya, Putri Zuer datang mencari Omi pagi-pagi sekali. Saudara Omi, hari ini saya di sini atas perintah Kekaisaran untuk menemani Anda dalam tur Kekaisaran Gomorrah. Ayo pergi. Perhentian pertama yang akan saya ajak Anda bersenang-senang adalah area pemandangan paling terkenal di Kekaisaran Gomorrah kita, yang disebut Ten Wallet Gold. Di sini menyenangkan. Omi menyentuh kepalanya dan tersenyum. Putri, ini sangat pagi. Ini belum pagi. Pesawatnya sudah siap. Ayo segera berangkat. Omi diseret oleh Putri Zuer. Omi menoleh ke belakang. Sumei Qian, Simran, dan Liona, mereka bertiga menyaksikan Omi pergi dengan mata angker. Omi juga tidak berdaya, mencari kesempatan untuk berterus terang dengan Putri Zuer. Wang Xing melihat ke belakang Omi yang jauh dan berkata, sayangnya, perjalanan seksual Bro Tertang telah dimulai. Kami, para penggantung, hanya bisa menonton dalam diam, sayangnya. Liu Yue juga berkata sambil menghela nafas. Yang Yijian tersenyum, baiklah, hari-hari ini ketika Omi pergi, mari berkultivasi dengan baik, kita hanya bisa menjadi cukup kuat untuk memiliki kehidupan yang diberkati secara seksual seperti Omi. Daripada mengeluh dengan iri di sini, kita harus menggunakan waktu kita untuk berlatih seni bela diri dengan benar. Itu benar. Liu Yue tersenyum. Semua orang kembali ke kamar mereka untuk berkultivasi. Omi dan Putri Zuer naik ke pesawat dan hendak menuju ke area pemandangan pertama Gomorja, Tenzaigu. Putri Zuer dan Omi bepergian sendirian, jantungnya berdebar kencang dan wajahnya sering merah. Untungnya, ini adalah pesawat pribadi, kecuali Omi dan dia, hanya ada satu pilot yang tersisa, dan tidak ada pengawalan yang dikirim, karena Kaisar merasa bahwa Omi cukup kuat untuk melindungi Putri Zuer. Tetapi Kaisar tidak tahu bahwa meridian Omi sekarang hancur, keterampilan seni bela dirinya hanya sedikit berbunga-bunga, dan kekuatannya mungkin bahkan tidak sekuat Putri Zuer. Tentu saja, ini hanya jika Omi tidak menggunakan serangan vertigo. Pada saat ini, di Kekaisaran Gomorrah, sebuah provinsi tertentu, sebuah rumah mewah yang besar. Kakek, pertemuanku dengan Putri Zuer dalam beberapa hari telah dibatalkan. Seorang pria muda berkata dengan gigi terkatup. Aku tahu. Seorang lelaki tua berkata, kakek, saya mendengar bahwa itu dibatalkan oleh Kaisar. Mengapa begitu? Bukankah Kaisar selalu sangat menghargai saya? Apakah kamu benar-benar ingin tahu mengapa, cucu? Aku ingin tahu mengapa Kaisar tiba-tiba tidak menyukaiku. Ya, kakek akan memberitahumu. Karena, tiba-tiba, seseorang yang lebih baik darimu muncul, dan Kaisar memilih orang itu. Apa tidak, cowokku? Aku tidak akan pernah membiarkan siapapun mengambilnya dariku. Siapa itu? Siapa yang lebih baik dariku? Aku tidak percaya. Saya belum menanyakannya. Saya akan memberitahu Anda segera setelah saya mendapat berita. Tetapi saya pernah mendengar bahwa Putri Zuer dan pria itu melakukan perjalanan bersama ke 10 Zaugu. Pergi jalan-jalan bersama. Tidak. Pemuda itu mengepalkan tinjunya. Begitu dia mendengar kata pariwisata, dia memikirkan 3 kata lainnya. Berguling, itu tak tertahankan untuk terlihat seperti, dan dia agak sombong. Dia tidak percaya bahwa ada orang yang lebih jenius darinya di kerajaan ini. 889. Omi dan Putri Zuer tiba di Tenzaigu. Pemandangan 10 Zaigu sangat indah, tetapi Omi tidak ingin bermain-main, meskipun Putri Zuer tertarik dengan pemandangan itu. Ayo berfoto. Bagus. Omi mengangguk kecil. Sehari kemudian, Omi sudah melihat pemandangan Tenzaigu. Saudara Omi, tempat berikutnya yang akan kita tuju adalah tempat paling terkenal di Gomorja, reruntuhan kuno yang kita sebut Lembah Dewa Perang. Omi tidak mau lagi pergi ke sana, dan berkata, itu, Putri Zuer, saya agak tidak ingin bermain lagi. Bagaimana kalau kita kembali? Saya lebih suka kembali ke hotel dan tidur daripada bermain. Kembali tidur. Putri Zuer tersipu dan malu-malu menundukkan kepalanya. Omi langsung tahu bahwa Putri Zuer telah salah paham, berpikir bahwa Omi telah kembali ke hotel untuk tidur dengannya. Biasanya ketika 2 orang keluar untuk bepergian sendirian, tidur tidak dapat dihindari. Sepertinya Putri Zuer telah memikirkannya. Seperti itu di dalam, jika tidak bagaimana dia bisa begitu disalahpahami. Putri, kamu salah paham, maksudku, aku tidur sendirian, tidak tidur denganmu. Haha. Jadi, saya katakan bahwa saudara Omi bukan orang yang acak. Ya, maaf, saya salah paham. Kata Putri Zuer dengan wajah penuh rasa malu. Sangat malu. Dia salah paham, itu menunjukkan bahwa dia hati tidak murni. Itu terlalu memalukan. Omi berkata, Putri Zuer, mengapa kamu begitu salah paham? Aku tidak. Putri Zuer, apakah Anda akan disalahpahami? Apakah dalam hati Anda berpikir bahwa 9 dari 10, kita akan bepergian bersama dan hal seperti itu akan terjadi? Aku. Putri Zuer tampak seperti kehilangan kata-kata. Tidak apa-apa. Putri Zuer menundukkan kepalanya dan berkata, maaf, apakah Anda pikir saya sangat tidak penting? Tidak sama sekali, sangat polos. Tidak mungkin, kamu pasti mengira aku sangat bernafsu. Sebenarnya aku juga diberitahu oleh Bibi Sui. Dia mengatakan bahwa seorang pria dan seorang wanita pergi jalan-jalan. 9 dari 10, itu tidak dapat dihindari. Itu sebabnya aku secara tidak sadar berpikir jadi.
Haha Tuan Putri, ini menunjukkan bahwa air bibimu tidak murni. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Yah, jangan pikirkan itu. Aku bukan orang seperti itu. Aku juga tidak akan punya apa-apa denganmu. Oh, Putri Zuer sedikit tersesat di dalam, meskipun dia juga bukan orang seperti itu. Tetapi fakta bahwa Umi mengatakannya juga menunjukkan bahwa Umi tidak menyukainya. Ayo, kembali ke hotel. Ajak Omi. Apakah kamu benar-benar tidak akan mengunjungi reruntuhan kuno? Tidak akan terlalu jauh. Ayolah, kita bisa menyaksikan matahari terbit di lembah Dewa Perang dan mendirikan tenda di puncak gunung. Omi tersenyum, kedengarannya sangat romantis. Omi berpikir dalam hati, jika kita bisa pergi dengan Siang Yun, Sumei Qian dan yang lainnya, itu pasti sangat romantis. Tidak apa-apa, saudara Omi, pergi. Tidak menyenangkan untuk kembali ke ibu kota. Masih ada setengah bulan sampai cahaya surga terbuka. Tidak apa-apa. Omi mengangguk, itu memang membosankan juga. Meridian Omi sekarang hancur, dan akan butuh waktu lama untuk memperbaikinya secara perlahan. Tentu saja, meridian yang hancur tidak berarti bahwa Omi benar-benar tidak dapat bergerak, tanpa bergantung pada meridian. Itu masih mungkin untuk membuang beberapa gerakan udara di bawah premis. Jika tidak, bagaimana Omi bisa membunuh binatang laut yang hanya memiliki nafas tersisa ketika mereka berada di dasar Star Ocean Academy? Omi hanya bisa mengalahkan alam Hautian tanpa mengandalkan meridiannya. Alam bawaan yang mengandalkan gerakan udara tidak lagi dapat dimenangkan. Ayo berangkat sekarang. Omi dan Putri Zuer segera mengambil penerbangan lain ke Lembah Dewa Perang. Lembah Dewa Perang adalah peninggalan pertempuran kuno dengan sejarah panjang. Tidak ada yang tahu persis berapa lama itu ada di sana, tetapi itu sudah ada sejak ada manusia. Saya mendengar bahwa beberapa gunung di Lembah Dewa Perang pernah dibelah oleh pedang ketika yang kuat dari dunia kuno bertarung. Tidak lama setelah Omi dan Putri Zuer meninggalkan lembah ke-10, seorang pria tiba di lembah ke-10. Omi, aku tidak peduli dari mana asalmu, jika kamu berani mencuri wanitaku, aku akan membunuhmu. Seorang pria dengan tatapan muram berkata, pria ini adalah cucu dari Zhang Guohou, yang seharusnya berada di kencan buta dengan Putri Zuer dalam beberapa hari, bernama Zhang Guoni. Zhang Guoni mendengar bahwa Putri Zuer telah melakukan perjalanan dengan Omi itu, yang dianggap oleh Kaisar lebih berbakat daripada dia, jadi dia menyembunyikannya dari keluarganya dan mengejar mereka sampai ke Tenzaigu. Sayangnya, Omi dan Putri Zuer kebetulan meninggalkan Tenzaigu, dan dia menerkam mereka. Zhang Guoni ini diakui sebagai jenius pertama Kekaisaran Gomora, dan Kaisar Kekaisaran Gomora sebelumnya sangat optimis tentang dia dan mendukung cucunya untuk berkumpul dengan Zhang Guoni. Sayangnya, seorang Omi tiba-tiba muncul entah dari mana, dan bakat Omi ini membumbui Zhang Guoni, sehingga Kaisar segera menciptakan kesempatan bagi Putri Zuer untuk berduaan dengan Omi. Zhang Guoni sangat arogan, dan dia tidak berpikir ada orang lain yang bisa melampaui dia, jadi dia datang. Zhang Guoni berusia 32 tahun, pada tingkat kedua awal alam persatuan, bakat yang hanya berjarak 2 tahun dari jenius super, seperti yang didefinisikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Peraturan PBB tentang jenius super adalah untuk melangkah ke alam persatuan sebelum usia 30, dan seorang jenius yang luar biasa langka, bahkan lebih langka, melangkah ke alam persatuan akhir sebelum usia 30 tahun. Super jenius dan jenius khusus hanya terpisah satu kata, tetapi mereka sangat berbeda. Zhang Guoni masih 2 tahun lagi untuk menjadi seorang super jenius, sementara Omi, bagaimanapun, adalah seorang super jenius. Omi dan Putri Zuer tiba di Lembah Dewa Perang. Ini adalah Lembah Dewa Perang. Ya, lihat gunung itu, dinding batu itu. Saya mendengar bahwa di zaman kuno, itu terbelah oleh seorang pria kuat dengan satu tebasan. Putri Zuer memperkenalkan. Oh, membelahnya dengan satu tebasan, itu pada dasarnya adalah bagian dari legenda. Jika itu benar, maka pria kuat dasar ini sudah di luar imajinasi kita. Omi tersenyum, meskipun pegunungan di Lembah Dewa Perang sangat mirip. Peninggalan pertempuran, skala jejak pertempuran ini terlalu besar, dan tidak mungkin untuk melakukan brainstorming level orang kuat apa yang sedang bertarung. Bahkan alam leluhur yang diketahui Omi tidak bisa melakukan satu tebasan untuk membelah gunung. Dan di atas alam leluhur, Omi tidak tahu lagi. Di dunia petir angin itu, alam leluhur juga pada dasarnya adalah bagian dari sebuah legenda. Kalau tidak, mengapa kakek Omi meninggalkan tuannya saat itu dan pergi sendiri untuk mengejar alam seni bela diri yang lebih tinggi, tidak pernah kembali, dan mungkin sudah lama mati. Kak Omi, mari kita pergi ke puncak gunung dan mendirikan tenda untuk malam ini, dan menyaksikan matahari terbit besok pagi. Baiklah, Omi mengangguk, karena kita di sini, mari kita bermain bersama. Hanya saja hal romantis seperti itu dilakukan dengan Putri Zuer. 890. Di puncak gunung, ada batu besar di sana, seperti sebidang tanah datar, dan berdiri di tepi batu, Anda bisa melihat pegunungan bergulir di bawah, dan juga seluruh sisa-sisa lembah Dewa Perang, yang memang terlihat seperti sisa dari pertempuran antara orang-orang kuat. Saudara Omi, mari kita mendirikan tenda. Putri Zuer mengeluarkan 2 tenda. Dia dan Omi masing-masing tidur di satu tenda. Tepat pada saat ini, seekor lalat terbang masuk. Wow, tenda yang akan didirikan Putri Zuer tiba-tiba hancur dan tiba-tiba meledak di bawah tebing, dan terbelah. Ah, Putri Zuer tercengang di sana, 2 tenda meledak satu, bagaimana tidur di malam hari? Omi berkata, Putri, bagaimana Anda bisa mendirikan tenda di tepi tebing? Heran tidak meniup, bahkan jika Anda tidur, angin kencang di tengah malam, bahkan orang akan meniup jauh. Ah, aku tidak tahu jadi bagaimana sekarang? Hanya ada satu tenda yang tersisa. Kamu akan tidur di tenda di malam hari, dan aku akan tidur di luar. Bagaimana aku bisa melakukan itu? Akulah yang membiarkan angin kencang bertiup, dan akulah yang akan tidur di luar. Ayo, jangan berdebat, aku akan mendirikan tenda. Ya, aku akan menyiapkan makanan kalau begitu.
Omi segera mendirikan tenda yang cukup besar dengan kasur tiup di dalamnya. Putri Zuer juga meletakkan selimut di bawah selembar angin bawah angin 10 dan mengeluarkan banyak makanan yang dibawanya, serta air, minuman, dan anggur. Benar-benar sangat romantis. Saat itu juga menjelang malam, Putri Zuer berteriak, "Saudara Omi, datanglah untuk makan malam." Oh, Omi duduk, apakah ini termasuk makan malam? Itu semakin gelap. Wow, banyak nyamuk. Ayo masuk ke dalam tenda, dan kita bisa menyalakan bola lampu. Ini tidak bagus tenda untuk kamu tidur. Aku tidak akan melanjutkan. Apakah kamu akan memberi makan nyamuk di luar? Meskipun kamu adalah orang yang kuat dari alam persatuan dan kamu tidak takut gigitan nyamuk. Tetapi Anda harus melindungi tubuh Anda dengan energi muskil sepanjang waktu, dan bahkan mesin menjadi lelah. Dan setelah 1 malam, Anda sudah kehabisan energi internal pada hari berikutnya. Oh, oke, kalau begitu masuk ke tenda. Putri Zuer benar, meskipun orang kuat seperti mereka tidak takut nyamuk atau apapun, selama Ki Muskil melindungi tubuh mereka, pedang orang biasa tidak akan bisa menembus apalagi nyamuk. Namun, perlindungan Ki Muskil sepanjang waktu, itu terlalu menguras kekuatan fisik, serta energi internal. Itu sebabnya, hari itu di Star Ocean Academy, Xiao Meng mengatur suhu AC di dalam pesawat ulang-alik hingga 40 derajat, Dekan sangat panas dan berkeringat sehingga dia tidak tahan berlari setelah setengah jam. Prinsipnya, dengan kekuatan Dekan, belum lagi 40 derajat, bahkan suhu 100 derajat dapat bertahan. Tetapi, Dekan harus selalu membuka perlindungan muskil lanjutan. Tidak setengah hari, kekuatan internal habis, dan lelah seperti anjing. Malam sudah gelap. Omi berjalan keluar tenda, di luar nyamuk sebanyak semut. Namun, karena meridiannya hancur, Omi tidak bisa menyembunyikan Ki untuk melindungi tubuhnya sama sekali. Bahkan jika meridiannya tidak hancur, dia tidak bisa menahan Ki untuk melindungi tubuhnya untuk waktu yang lama. Putri Zuer membuka tenda dan berkata, "Saudara Omi, ada begitu banyak nyamuk di luar, apakah Anda benar-benar berencana untuk tinggal di luar sepanjang malam? Ini matahari terbit, ayo turun gunung dan cari hotel. Karena kita sudah di sini, bagaimana kita bisa menyerah begitu saja? Tidak apa-apa, aku bisa membawanya." Kakak Suchen, jika kamu tidak keberatan, masuklah, kita tidak perlu tidur, kita bisa duduk di tenda sepanjang malam. Oke, Omi, yang masih tidak tahan dicabik nyamuk, masuk ke dalam tenda. Putri Zuer tersipu, jantungnya berdetak kencang, pertama kali dia begitu dekat dengan seorang pria. Kakak Omi, bolehkah aku bertanya padamu? Kamu bertanya, kamu harus menjawab dengan jujur. Bagus, apakah kamu menyukaiku sedikit? Tanya Putri Zuer, maaf tapi aku sudah punya pacar. Sebenarnya, saya ingin menjelaskan kepada Anda bahwa saya sudah punya pacar, dan bukan hanya satu, tetapi secara teknis 4, yang telah Anda temui. Putri Zuer menatap Omi dengan heran. Oh, menurutmu aku sedikit genit. Tidak pasti banyak wanita yang menyukaimu dengan kemampuanmu, 4 itu normal, kakekku punya 81 istri. Aku pergi, begitu banyak. Kakek saya adalah seorang kaisar, dan istri bungsunya hanya beberapa tahun lebih tua dari saya. Oh, kakekmu masih sangat pandai menjadi begitu tua. Putri Zuer tersipu dan tampak sedikit malu. Putri Zuer menambahkan, ayahku, Raja Polo, juga memiliki 16 istri. Wow, di dunia ini, tidak mungkin orang kuat menganut monogami, jadi wajar saja jika kakak Omi punya 4 pacar. Hanya yang lemah, kelas bawah, yang harus menganut monogami, tapi tidak pernah karena cinta. Omi merasa seolah-olah Putri Zuer berbicara dengan wajar, rakyat jelata di bawah, mereka mengamati monogami, tetapi itu tidak pernah karena mereka percaya pada cinta. Karena apa? Karena mereka tidak memiliki kekuatan. Hahaha. Omi tertawa, Putri, terima kasih telah memberiku alasan yang sah untuk memiliki 4 pacar. Kak Omi, itu sudah baik, apakah saya salah? Ya, di masa depan, mereka yang mengatakan saya genit, bahwa saya punya banyak pacar, bahwa saya seorang pejantan atau apapun, saya dapat melawan bahwa mereka tidak mampu sendiri, tetapi berpikir bahwa 1 lawan 1 adalah sayang, hahaha. Putri Zuer menundukkan kepalanya dan berkata, Saudara Omi, sebenarnya, saya ingin memberitahu Anda, jika saya ingin menjadi pacar kelima Anda, apakah Anda menginginkannya? Don't terkejut, Anda ingin ini. Saudara Omi, saya seorang putri kerajaan Gomora, latar belakang saya tidak buruk, dan bakat saya berusia 17 tahun ini, pertengahan bawaan, siapapun yang melangkah ke bawaan sebelum usia 24 dianggap sebagai bakat kekaisaran, dan saya sudah melampaui standar itu sejak lama. Saya pikir saya harus memiliki gen yang kuat dalam diri saya yakin bahwa saya akan melangkah ke alam persatuan sebelum saya berusia 30 tahun. Jadi, Saudara Omi, saya ingin untuk menjadi pacar kelimamu. Putri Zuer mengumpulkan keberanian untuk mengaku pada Omi. Kulit kepala Omi mati rasa. Omi tidak tahu untuk apa dia membutuhkan begitu banyak pacar. Faktanya, Omi sekarang memiliki 4 pacar, tidak ada yang dia kejar secara aktif. Itu semua karena pihak lain menyukai Omi, lalu Omi menolak pada awalnya. Perlahan, Omi benar-benar tidak bisa menolak, tetapi Omi takut mengecewakan kegilaan mereka, kemudian, bersama. Tanpa sadar, 4 pacar, semuanya datang ke sini, dan tidak ada yang aktif dikejar oleh Omi. Nah, Omi makin bingung, untuk apa dia butuh banyak pacar. Bersambung.